Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Aries, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan November 2025. Sebelum Mari memulai, seperti biasa, mari ingatkan kembali bahwa ini general reading energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries aja, dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja ini dia. Baik, ada energi dari berikut, kemudian ada di sini ya, berikutnya ada situ, kemudian ada di sini. Oh, cinta banget dianya ini sama kamu ya. Sayang banget dianya ini sama kamu. Mari lihat ya, walaupun kayaknya kalian berdua itu tuh perkembangan dalam hubungan kalian kelihatan lambat ya, kelihatan di situ tuh kayak yang apa namanya ya, yang tidak, mari lihat gini, nggak yang spontan gitu loh, nggak yang antusiasnya itu tuh kok nggak kelihatan ya. Ini terutama di belakangan hari ya, di beberapa hari yang lalu, atau di beberapa minggu yang lalu, atau bahkan kalau hubungan ini tuh baru-baru aja kejalin gitu ya, tapi kok Mari nggak lihat ada gregetnya gitu yang ditampakkan dalam relationship ini. Padahal kalau Mari lihat ini tuh bisa ya, sebenarnya sama-sama cinta, sebenarnya sama-sama sayang gitu loh, tapi kok nahan gitu yang Mari lihat itu ya, nahan banget gitu, kayak nggak ada pernah mengungkapkan aku cinta kamu beb, aku sayang kamu, sepertinya nggak pernah gitu. Kenapa ini kalian berdua ini itu ya? Dan bisa-bisa kalau dalam interaksinya kalian juga nanggung gitu. Mari lihat, misalnya oke, kalian berdua ketemuan, duduk di kafe berdua gitu ya, tapi bisa-bisa obrolannya kalian ngalor ngidul kemana-mana, tidak pernah menyentuh tentang bagaimana kita gitu loh ya, maksudnya bagaimana kamu dan dia gitu. Atau ketika kalian ketemuan banyakan diemnya, sama sekali nggak ada obrolan gitu ya, hanya kayak cukup seperti lihat-lihatan, hadap-hadapan gitu, atau samping-sampingan duduk gitu ya. Motoran misalnya gitu, motorannya ya ngeronda gitu ya, tapi nggak ada ngobrolnya gitu ya. Kayak intimasinya kenapa kurang ya? Ada apa ini kalian berdua ini? Sangat kurang intimasinya. Kalaupun video callan, bisa-bisa video callannya hanya sebatas on aja itu handphonenya gitu ya. Nggak ada yang cerita ngapain, kayak saling paling-paling hanya senyum-senyum tipis gitu ya. Kok itu, makanya kata Mari nggak ada gitu loh, kayak nggak ada apinya dalam relationship ini, nggak ada gregetnya gimana gitu ya. Seperti rasa ini tuh kayak udah deh aku simpen aja, seperti barang haram gitu ya. Barang haram gitu, nggak boleh diketahui, disimpen gitu, dirondokkan, disembunyiin gitu ya. Macam kayak yang kalau jatuh cinta itu tuh bisa ditangkap Pak Polisi gitu. Di sana ya. Jadi sibuk aja dalam hati, dalam pikiran, sibuk aja di situ. Kamu mengingat dia, dia mengingat kamu gitu ya. Nah di sana kamu kangen, kamu rindu, tapi kalau ketemu ya kenapa sih nggak dicurahkan gitu, nggak dimuntahkan rasa kangen itu dengan ngapain kayak gitu ya. Aneh ini, apa ini cinta terlarang apa gimana nih ceritanya nih? Kok kayaknya semacam ini sebuah hubungan tapi tidak sebuah hubungan gitu. Gimana?
Kayak mungkin kalian lebih mengkondisikan diri kalian harus bersikap formal gitu ya. Nggak ada hangat mesranya gitu loh. Nggak ada romantisnya gitu. Ya. Jadi ya kalau nggak penting nggak ada obrolan. Ya terutama ini dari sisi obrolan ini. Nggak ada obrolannya di sana. Atau mungkin entah kalian kebetulan lagi LDRan ini ya. Nah, ini karena ada mari lihat beberapa indikasinya ini hubungan LDR. Ya kalau LDRan sih bisa dimaklumi ya. Tidak terlalu leluasa gitu, tidak bebas gitu loh. Untuk bersikap laku sebagaimana layaknya sepasang kekasih. Karena jangan-jangan sudahlah jaraknya ada, perbedaan waktu pula. Beberapa barangkali di sini juga ada perbedaan bahasa gitu ya. Perbedaan bahasa. Jadi itu yang membuat ada batasan antara kalian berdua ya. Mau ngomong juga lo yo, aku nggak paham bahasanya dia gitu kan. Dia juga nggak ngerti bahasanya kamu. Itu ya. Dan ini tentu agaknya menyulitkan. Terutama bagi kamu, mari lihat ya Aries. Ini sebuah perkara yang kalau mari bilang sih rumit bagi kamu ya. Itu. Dan perasaannya kamu kepada si dia bisa-bisa memang ini cukup menyiksa dirimu, terutama di rentang 14 hingga 21 November ini. Itu loh. Jadi lebih intens di situ. Gerak pikirannya kamu tertuju kepada si ayang bebeknya kamu ini. Di sana. Bermacam ragam nanti asumsi lah. Ya, penilaian, ya. Self dialognya kamu di situ tuh bukannya melegakan kamu, tapi malah meresahkan kamu gitu ya. Pokoknya sesuatu yang melintas di kepalanya kamu bisa bikin kamu itu tuh jadinya jadi sakit kepala gitu. Bukannya kamu mengingat dia lantas kamu senyum-senyum sendiri gitu ya. Wajahnya kamu kelihatan happy gitu ya. Hatinya kamu lapang gitu ya. Damai begitu. Enggak. Malah mental emosionalnya kamu bisa-bisa berantakan. Gitu. Berantakan banget. Mungkin kayak beberapa kalian seperti lebih berharap ya, udah maunya orang ini pergi aja dah gitu. Barangkali dengan kepergiannya dia kamu harapkan bisa membuat kamu akhirnya jadi melupakan dia gitu ya. Sehingga tersiksanya kamu tentang perasaan, pikiran terhadap dia ini tuh bisa lepas. Itu ya, karena gini, kalau kamu untuk meninggalkan dia, bisa-bisa di saat ini tuh kamu bilang aku nggak bisa ninggalin dia, mesti dia yang ninggalin aku gitu loh. Nah, di sana, ya kalau mau jujur, memang betul kan sebenarnya ya kamu ingin dengan orang ini, tapi hanya saja ya itu tadi ada yang janggal di relationship ini, gitu. Dan yang janggal ini tuh seperti kamu anggap sesuatu yang sulit untuk kamu lampaui. Itu ya. Jadi ini tuh bukan menambah sensasi bahagia dalam hidupnya kamu. Urusan percintaan dengan dia, urusan perasaan dengan dia. Gitu ya. Bukan menambah rasa lapangnya kamu, leganya kamu dalam hidup, cerianya kamu dalam hidup. Gitu ya. Jadi kayak tidak memberikan energi positif itu yang mari lihat. Lebih cenderungnya jadi ke arah negatif seperti itu deh. Itu ya. Jadi kamu bisa aja kayak cemburuan memang di sana ya. Cemas di sana. Ih, nano-nano lah kamu ini. Mari apa? Ketika kamu pun membayangkan hal-hal yang bahagia. Gitu ya. Membayangkan wajahnya dia yang ganteng misalnya. Mukanya dia yang cantik gitu. Orang mah kalau ngebayangin yang kayak gituan minimal bikin malu-malu sendiri gitu ya.
bikin senyum-senyum sendiri, ih cantiknya gitu kan, ih gantengnya gitu. Tapi kamu membayangkan kecantikan ataupun kegantengannya dia bisa-bisa bikin kamu justru sedih. Gitu loh. Jadi pokoknya seolah-olah kayak orang ini tuh menjadi sumber penderitaannya kamu. Padahal apakah memang orang ini pengen atau dengan sengaja mau melakukan sesuatu atau sudah melakukan sesuatu untuk bikin kamu mumet kayak gini? Marilah sih nggak ada ya. Orang ini nggak cari perkara sama kamu, nggak cari gara-gara sama kamu. Kalau ketika berinteraksi sama kamu ya dia baik, dia manis sama kamu. Tapi ya gitu ya. Mungkin kamu kayak berharap gitu loh. Dia seperti mengintimi kamu, tapi kamu tidak melihat ada sikap dari si dia seperti itu, terutama di belakangan hari ini gitu ya. Sehingga kamu kayak, apa ini orang nggak cinta sama aku sebenarnya, apa ini orang nggak sayang sama aku ini sebenarnya, apa dia cuma mau main-main sama aku, apa sih tujuannya dia dengan aku gitu ya. Nah di sana bukannya kamu mau menyalah-nyalahkan bagaimana dia, siapa dia gitu ya, tapi pokoknya apa yang dia lakukan rasa-rasanya justru jadi nyiksain kamu banget gitu loh. Tersiksa di sini. Itu ya. Jadi memang ada beberapa yang belakangan hari kayak kata Marita di Mari Ulangi ya. Jangan-jangan kalian memang ada terputus gitu ya koneksinya. Semakin jarang koneksinya terjadi. Jadi jangan-jangan itu juga yang bikin kamu kayak ngerasa gimana gitu ya di sana. Tapi kalau bagi kalian yang belakangan hari agaknya terputus koneksi, berkurang koneksi, rentang 14 hingga 21, mari lihat orang ini tuh bakalan datang ya ke kamu. Chatting lagi, telepon lagi, video call lagi, jumpain kamu lagi. Datang dia ini, ada energinya dia mengarah kepada dirimu. Itu kalau mari lihat ya. Dan nanti sebisa mungkin dia akan usahain ya dalam interaksinya kalian. Dia ingin kalau bisa ngelihat kamu itu tuh bahagia di sana. Itulah. Dia ingin bahwa kedatangannya dia berdampak positif untuk kamu. Gitu ya, memberikan kesan bagi kamu. Gitu ya, kesan yang baik bagi kamu gitu lah. Di sana ya. Nah, namun mari lihat kamu ternyata tidak bisa menikmati kedatangannya dia ini. Kehadirannya dia ini tuh justru menjadi tambahan pula bagi kamu. Dia diem, kamu resah. Dia ngomong, kamu resah. Dia pergi, kamu resah. Dia datang, kamu resah. Gitu loh. Dia hadir, kamu resah. Dia tiada, kamu resah. Bagianmu resah kabeh. Bagianmu hanya resah saja. Tumben kayak gini kamu Aries. Jarang-jarang kayak gini mari baca ya energi Aries. Biasanya orang Aries itu tuh pandai bersenang-senang ya, pandai menikmati gitu. Tapi kali ini lumpuh kalian, tak mampu kalian menikmati. Gitu ya. Bisa-bisa kalian jadi kayak kaku gitu ya, tegang gitu. Biasanya kalian mah apa saja itu tuh yang datang di hadapan, udah ya bisa diolah dia menjadi sesuatu yang positif bagi kalian. Tapi kali ini hilang kemampuannya kamu seperti itu. Nah, jangan-jangan juga ada beberapa di sini ya yang menganggap bahwa ini orang kok bisa bikin kamu punya perasaan yang berbeda gitu ya. Jadi inilah ya contohnya aja. Andai pun kamu sebenarnya, ini contoh aja nih ya, seorang playboy ataupun seorang playgirl. Jelas-jelas ya kalau playgirl atau playboy, atau janganlah dibilang playboy ya, kok kayaknya jelek banget ya. Oke, katakanlah begini, kamu sudah terbiasa sesungguhnya berinteraksi dalam dunia percintaan gitu ya. Ini orang bukan yang kali pertama datang dalam dunia asmaranya kamu. Dia adalah orang yang kali 100 gitu ya, orang ke 100 gitu.
Tapi bisa nih, kamunya kayak nganggep agak lain gitu loh. Ya, agak lain ini, nggak pernah sensasi seperti ini tuh kamu alami. Ya, jadi mungkin ini satu barang yang aneh gitu ya. Sehingga kamu masih belum ngerti cara ngehandle-nya ini tuh piye caranya gitu ya. Gimana caranya? Kamu masih belum ngerti gitu ya. Nah, di sana akhirnya ya kamu ya kocar-kacir kayak gini, mari lihat. Kacau balau seperti ini, mari lihat. Gitu. Nah, dan kamu udah kayak, aduh, gue sebenarnya capek nih gitu. Gue udah capek banget, dah ampun dah gue gitu. Namun lagi-lagi mau lari gitu ya. Aku lepaskan ini semua gitu. Ini pun belum bisa. Kamu belum mampu. Maka kemudian datanglah pemikirannya kamu. Maunya dia pergi aja lah ya. Gitu. Mau dia pergi aja. Kalau dia pergi ya mungkin hidupnya aku bisa jadi kembali lagi tanda petik normal. Gitu loh. Nah, tapi yang ianya berikut bisa aja pula lagi datang pikirannya kamu. Lah, kalau dia pergi gimana aku ya? Udahlah, ruwet. Kalau Marliat ini sementara waktu kamu ruwet. Dia ada, kamu minta dia pergi. Membayangkan dia pergi, kamu jadinya sedih gitu. Nah, jadi saat ini kayak, mari lihat apapun yang kamu harapkan saat sekarang. Nampak-nampaknya hanya kemudian seperti menjadikan sebuah beban tambahan bagi kamu. Ya, jadi kalau mari boleh saran ya, untuk menyikapi seperti ini sih, memang kamu berusaha untuk tenang dulu ya. Hijack dulu nih otaknya kamu, karena otaknya kamu belakangan hari sudah neuron-neuronnya itu gitu ya. Sel-sel otaknya kamu itu tuh sudah menyala terus. Memancing hal negatif terjadi dalam hidupnya kamu. Nah, maka bajak kembali otaknya kamu. Setiap kamu memikirkan dia, lepaskan pemikiran itu. Jangan kamu larut dalam pemikirannya kamu tentang dia. Sebab ke arah manapun, membayangkan yang indah-indah pun, atau membayangkan yang mengerikan sekali, membayangkan indah-indah pun kamu bisa sakit. Apalagi kalau kamu membayangkan yang mengerikan. Kan gitu. Istirahatkan dulu ya otaknya kamu. Istirahatkan dulu batinnya kamu gitu loh. Mental emosionalnya kamu istirahatkan dulu dari dia. Gitu. Ajak dirimu untuk berlatih ya. Kamu hanya butuh 36 jam kok. Untuk berusaha menghilangkan dulu dianya ini dari pikirannya kamu, dari perasaannya kamu. Perjuangannya hanya 36 jam. Lewat dari 36 jam, nanti kamu bisa kemudian, udahlah gampang ceritanya. Gitu loh. Jadi akhirnya tentang seseorang ini tidak membelenggu dirimu. Tidak menarik dirimu turun jatuh kepada gelapnya jiwa manusia gitu. Ya, di sana. Nah, kalau dilihat apa adanya dia, enggak ada mengapa-ngapa dia nih, maksudnya ya dia sayang kamu, dia cinta sama kamu, ya dia ingin baik-baik sama kamu gitu loh. Ya. Ya kalau bisa menyenangkan kamu, ya dia akan menyenangkan kamu gitu. Kalau kamu berkenan gitu ya. Pokoknya nanti dia bisa agak lebih sweet lah ini nanti dengan kamu ya, walaupun mari tahu seperti biasanya enggak juga ya dia sweet-sweetnya kayak gimana ya. Tapi nanti kayak ada porsi tambahan dari si dianya ke kamu. Misalnya selama ini dia nggak pernah pegang tangannya kamu, nanti itu bisa dia genggam tangannya kamu gitu ya. Biasanya dia nggak berani duduk deket sama kamu. Ini contoh aja nih loh ya. Dia nggak berani duduk deket sama kamu. Paling deket itu tuh jarak 1,5 meter kamu dengan dia. Nanti dia bisa setidaknya ya 1 meter lah jadinya lebih dekat ke kamu gitu ya. Nah, seperti itu. Dan kalau mari lihat-lihat, makin kesini, lagi-lagi. Ini kayaknya makin besar nih. Perasaan sayangnya dia, perasaan cintanya dia. Maka di situ tuh mulailah dia jadinya lebih berani ya. Lebih berani untuk sedikit lebih banyak mengekspresikan perasaannya dia ini kepada dirimu. Gitu ya.
Oke lah, baik Aries. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Gemini, ada Aries, berikut energi dari Taurus di sini, berikut energi dari Scorpio, energi dari Libra, energi dari Sagittarius, energi dari Pisces, kemudian ada energi dari Capricorn dan Virgo ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu ya untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.